Saya lanjutkan lagi, Bung Ege. Tadi kan Bang Deddy bilang ini cara Pak SBY menyampaikan gratitude-nya, terima kasih atas rangkaian peristiwa yang sebelumnya kan. Kemudian juga komunikasi politik tertentu yang sedang dimainkan oleh Pak SBY. Apa menurut Itu Anda? bisa jadi bagian dari komunikasi intrapersonal ya. Kan nggak mungkin orang sesudah bertemu terus tiba-tiba seakan-akan dipesankan oleh pertemuan itu lalu ada mimpi gitu kan. Dia keluar dengan sendirinya ya. Mulai dari ya macam-macam, bisa juga kalau orang kurang tidur, begitu tidur baru mimpi, bisa juga kan. Jadi macam-macam situasi yang ada, kurang tidur karena banyak memikirkan. Setelah ini babak apa selanjutnya, karena kan sebelumnya enggak begini. Sebelumnya kan ada mau diakui atau tidak, 5 pertanyaan itu, enggak usah saya ulang-ulang lah, tapi ada 5 pertanyaan itu. Nah 5 pertanyaan ini boleh dibilang sudah dilupakan dengan pertemuan itu. Ya kan meningkat selanjutnya bukan hanya dari AHY dan Puan, sekarang Pak SBY bersama dengan Pak Jokowi dan Bu Mega, begitu kan? Di mimpi ini kan? Naik dari level pertemuan itu gitu. Nah, tetapi bagi kita-kita kalau terpaksa membahas politik mimpi karena ternyata ini disukai atau katakanlah diulang oleh 4 juta orang, oleh orang banyak akhirnya. maka kita sedang menunggu mimpi selanjutnya. Bersambung nih cerita untuk, mimpi. Ya siapa tahu ada mimpi yang bersambung. Kang Acep nggak bisa kan yang mimpi bersambung bisa? Enggak, untuk itu loh, untuk kira-kira. Bisa yang panjang juga bisa. Faktanya yang panjang juga bisa kan. Bisa. Yang ke-8 ini siapa begitu? Akibat dari pertemuan tadi yang sesudah akhir dengan Mbak Puan, Pak SBY dengan Pak Jokowi dan Ibu Mega. Tapi di situ sudah ada begitu kan? Presiden ke-8, gitu kan Johnson ya? Sudah ada presiden ke-8. Sementara yang membelikan tiket, enggak usah lah disinggung-singgung membelikan tiket. Itu enggak. Mic-nya Bang, mic-nya. Biar informasinya lengkap. Enggak, bukan. Tapi bayangan saya adalah, ini kan, ini digagas bersama ini. Tidak dari koalisi yang sebelah sana. Jadi dari mimpi Pak SBY, Bang Ege, dari mimpi PSB ini kita bisa menarik ke sini bahwa akan misalnya nih kalau harapan PSB adalah ada nih koalisi antar ketiga. Tadilah saya ingin mengatakan gendang yang dipukul bersama, gayung bersambut. Dari pertemuan antara AHY dengan Ibu Puan berlanjut sampai mimpi naik kereta bisa bersama. Bubar koalisi yang udah ada Bang Johnson kalau itu harapannya PSB. Koalisi perubahan bisa bubar dong kalau harapan PSB seperti yang dibilang begitu ya, saya bilang begitu. Enggak, ini saya menariknya begitu. Tafsir saya nih, pengamatan saya kalau harapan Pak SBY seperti yang disampaikan Bang Ege, bubar dong koalisi perubahan. Kita ini kan bahas tweet Pak SBY ya, jadi kemana-mana jadinya. Ini kan Bang Ege. Saya cuma mengatakan ada gendang yang sedang ditabuh bersama. Pertemuan itu menggembirakan ya. Iya, betul. Ini kemudian naik lagi ke level yang lebih tinggi. Johnson ya kan, ada Ibu Mega, presiden nih, Presiden Pak Jokowi dan Pak SBY. Megawati. Itu makanya, jadi ini kita ini jadi lari kemana-mana, ibarat listrik itu nyambernya kemana-mana. Yang kedua, di tahun politik begini soalnya yang Bang, kedua, lagi. Apakah ini mimpi atau bermimpi nggak ada masalah, karena ini sama baiknya isinya begitu, sama bagusnya begitu. Jadi tidak perlu kemudian kita buat jadi liar ke sana kemari. Yang ketiga gitu, ini kan ada soal rekonsiliasi dan soal koalisi. Nah, saya memahaminya ini ya di wilayah rekonsiliasi saja, sebatas begitu. Rekonsiliasi ya. Itu makanya yang ada dalam mimpi itu sendiri pun kebetulan tadi TV1 tidak mutar begitu. Sudah nangkapi juga. Misalnya Pak Jokowi. Ada sebentar. Oke, saya putarkan sebentar ya. Sebentar biar kita enak nih. Pak Jokowi menyampaikan. Mimpi kita semua katanya. Betul. Sebentar, boleh di-play sebentar mungkin pernyataan Pak Jokowi sebagai respon dari cuitannya Pak SBY. Ini SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Tanggapan dari Pak Jokowi gimana? Ya, bagus. Ya, udah banyak belum bagus. Bagus sih untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya. Nah, itu Bang Jansen ya benar ya, bagus ya, mimpi kita semua bagus. Itu makanya. Pak Jokowi. Jadi yang ada dalam mimpi aja ya, memberikan respon, tanggapan, bahkan kalau perlu tafsir yang positif begitu.
Masa kemudian kita yang tidak ada dalam mimpi itu jadi memberikan tafsir yang bermacam-macam kan begitu. Bahkan begini. Jangan-jangan Pak SBY Begini. pengennya begini. Begini Gimana, Kang? itu. Jangan-jangan pengen ditafsir kemana-mana supaya bergelinding terus. Bisa begitu, Bang Bahkan Jansan? begini itu. Jikapun kemudian ya, sekali lagi saya tegaskan tadi, ini mimpi begitu, ini mimpi ya yang diharapkan oleh seluruh anak bangsa ini menjadi kenyataan. Itu dia. Karena memang ada fakta, ada realitas begitu. Sejak dulu ini hubungan antar mantan presiden kita itu tidak terlalu baik. Misalnya Presiden RI pertama dengan yang kedua, orang anggap tidak terlalu baik. Misalnya Presiden RI kedua dengan ketiga, misalnya seperti Pak Habibie dengan Pak Harto, itu makanya dianggap orang tidak terlalu baik. Itu makanya dalam banyak kesempatan saya Ya sama juga kayak begini. Bu Mega dan PSBY Lah, kan dianggap persis. orang nggak baik itu gitu. saya ingin menjawab soal ini. Itu makanya dalam banyak kesempatan ya saya menyampaikan begitu. Saya selaku loyalis Pak SBY begitu, ikut beliau sudah 15 tahun, punya harapan betul itu ya. Kalau 50 tahun ke depan begitu, generasi di bangsa ini mencatat hubungan mereka berdua ini baik-baik saja. Itu tuh harapan saya. Beberapa waktu lalu Bang Ege ya, adik saya bertanya ke saya, "Bang, memang betul ya Pak Harto dengan Pak Habibie itu nggak cakapan, nggak omongan," katanya. Saya pun kaget. Ya memang dia generasi milenial sekarang. Jadi dia lepas dari konteks hubungan itu dulu. Kalau model kita masih bisa memaknai. Oh iya itu dulu memang Pak Harto itu berharap ketika beliau mundur ya Pak Habibie juga ikut bareng-bareng mundur itu. Sedangkan dari sudut konstitusi kalau presiden mundur itu wakil presiden naik jadi presiden. Dan itu memang bagus juga itu. Sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan nasional di saat yang bersamaan kan begitu. Tapi untuk generasi sekarang mereka tidak tahu itu. Saya selaku ya kader Partai Demokrat, loyalis Pak SBY begitu. Memang berharap sekali hubungan Ibu Mega dan Pak SBY ini menjadi baik begitulah dia. Karena mereka juga ini kan sudah tua nih. Jangan nanti 50 tahun ke depan begitu ya. Sejarawan pada waktu itu, generasi pada waktu itu mencatat hubungannya tidak baik katanya. Padahal bisa saja tafsirnya jadi kemana-mana kan begitu. Ini harapan. Kalau saya